Baiklah, untuk melihat secara keseluruhan, saya pikir kita lihat kembali apa fungsi DPR. Fungsi DPR itu kan adalah lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Fungsi kedua itu adalah fungsi pengawasan kepada pemerintah. Fungsi ketiga adalah fungsi anggaran, sehingga diharapkan ketiga-tiganya itu menghasilkan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat, kan gitu. Ini saya kira yang bagus kita bahas satu persatu. Misalnya ya, yang pertama fungsi legislasi undang-undang. Apakah benar undang-undang yang dibuat DPR itu sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat? Karena yang banyak diketahui oleh publik, undang-undang itu dibuat untuk lebih banyak kepada kepentingan pemodal yang menggunakan partai politik dan politisi untuk kepentingannya. Kenapa? Karena mulai berdiri partai sampai diangkatnya wakil rakyat itu sepenuhnya dengan biaya dari pemodal. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia, di seluruh dunia aja mesti terjadi yang demikian. Jadi ya tidak sejalan lah. Yang kemudian yang kedua ada fungsi pengawasan. Coba kita lihat yang diawasin itu adalah koalisi partai pemenang pemilu, yang juga pada saat mengikuti pemilu itu partai-partai yang mengeluarkan duit dan juga banyak berasal daripada pemilik modal. Yang ngawasi juga partai oposisi, koalisi partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum, yang juga harus mengembalikan modal yang dikeluarkan di pemilu yang lalu maupun modal yang akan harus dikeluarkan untuk pemilu yang akan datang. Kan cuma periode 5 tahun, sehingga terjadi ini sama-sama mengeluarkan duit, jadi kolaborasi mengembalikan uang dikeluarkan oleh masing-masing koalisi pemenang pemilu maupun yang kalah pemilu. Why that happened? Kenapa itu terjadi? Ya memang karena sistem politiknya sangat buruk. Kemudian coba lihat yang ketiga. Tiga itu kan fungsi anggaran. Nah, anggaran ini juga apa benar-benar untuk kepentingan rakyat? Ini juga tanda tanya. Seperti yang diuraikan pada poin 1 dan 2 tadi itu kan money driven from the greedy capitalist. Ya anggaran ya sama juga. Buktinya badan anggaran di parlemen itu diisi banyak oleh bendahara partai pemenang maupun yang kalah. Sehingga ya sebesar-besarnya ada kepentingan pemodal. Jadi ketiga-tiganya ini ya tidak seperti maksud awal dideklarasikannya konsep demokrasi. Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dan juga tidak sejalan sebetulnya dengan apa yang dicanangkan oleh Montesquieu. Ada check and balance daripada 3 kekuatan penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Wah ya, kenapa itu terjadi? Ya karena money driven politics and economy. Pertimbangan yang kedua menurut saya ya, itu mengenai tadi yang saya sempat sebut trias politika. Trias politika itu kan ujungnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tapi corrupted status quo ini terjadi di ketiga-tiganya juga sebenarnya kalau mau jujur, baik di legislatif tadi DPR, eksekutif juga sama, kan money driven politics. Yudikatif juga, ya kita sudah sama-sama tahu lah, karena semuanya didominasi oleh partai politik. Jadi pertimbangan yang ketiga ini bagaimana sebetulnya kita? Negara kita kan Pancasila, ya ujung-ujungnya itu kan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Coba kita soroti alinea yang keempat, misalnya. Alinea keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ ada kata-kata wakil, perwakilan. Nah, ini kalau menurut saya ini bisa dua pengertiannya. Perwakilan itu bisa pengertiannya adalah wakil rakyat yang memang sejak melibatkan populasi yang lebih besar, ya memang pakai wakil rakyat, senator dari 2000 tahun yang lalu. Jadi perwakilan dalam pengertian wakil rakyat, orangnya in person gitu. Tapi sebetulnya bisa juga pengertiannya itu perwakilan itu dalam pengertian aspirasi. Aspirasi yang sebenarnya daripada rakyat dalam mendirikan negara itu kan untuk kesejahteraan semuanya. Bukan seperti yang terjadi sekarang.
Walaupun jujur harus kita akui nih, kita harus mengakui bahwa pertumbuhan teknologi, pengetahuan dan teknologi itu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia melewati para pemodal, para kapitalis. Jadi kapitalis itu tidak semuanya buruk ya. Menurut saya sebagian besar kapitalis di dunia itu baik-baik. Tapi ada greedy kapitalis yang mau ngambil lebih. Nah ini yang harus diatur oleh negara. Jadi dengan Pancasila itu dengan alinea keempat aja. Kalau yang alinea yang lain jelas lah enggak sejalan lah. Keadilan sosial gimana mau adil kalau korupsi? Ketuhanan ya enggak sejalan. Itu kan murtad ya. Terus kemanusiaan, persatuan ya gimana? Justru merusak persatuan. Jadi against Pancasila, melawan Pancasila. Jadi kalau menurut saya pengertian perwakilan itu adalah terutama adalah aspirasinya. Nah sekarang ini poin yang keempat, teknologi memungkinkan, teknologi kuantum apalagi itu yang dalam waktu 30-40 tahun bisa 60-70% pekerjaan hilang. Semuanya manusia menjadi makin produktif sehingga memang dibutuhkan ini transformasi total supaya sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya sudah pasti harus dirombak total. Tapi kita lakukan secara bertahap supaya rakyat tidak korban dan negara tidak terpecah. Jadi kayak stepping stone ya. Jadi bertahap. Jadi kalau sekarang kita ini kan sebetulnya kita sudah membahas what and why dah. Jadi kalau lihat uraian yang tadi sudah disampaikan ada 4 poin deh. DPR tidak fungsional, sedang tidak seperti apa yang diharapkan. Jadi mesti ada sistem baru yang saya demikian rupa sehingga aspirasi rakyat itu betul-betul dipenuhi dengan tingkat penyelenggara negara dan dunia yang produktif untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan warga dunia. Jadi bukan cuma warga negara kita aja, tapi juga warga negara di banyak negara di dunia dan juga dunia. Jadi lembaga-lembaga dunia juga harus fungsional. Tentunya Gini koefisien itu harus kesenjangan itu yang tidak seperti sekarang. Jadi kira-kira itu saya kira dibutuhkan transformasi total. Jadi sistem yang sekarang ini sangat buruk, tidak sejalan dengan maksud kita mendirikan negara. So how to solve? Udah berapa menit? How to solve? Tadi kan sudah why-nya kan sudah ketahuan. Ya jalankan sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi lewat hukum-hukum dan pendidikan yang memang mendorong produktivitas dan meminimalisir korupsi. Sekarang Indonesia ini sudah darurat korupsi sebetulnya. Kasihan rakyatnya. Nah, how to solve? Ya, laksanakan itu semua supaya tidak. Saya mengusulkan antara lain ya, ada transformasi politik, sosial politik dan sosial ekonomi yang berbasis kepada produktivitas. Produktivitas yang didorong sepenuhnya oleh kehendak rakyat. Jadi bukan kehendak pemodal. Itu kuncinya. Gimana caranya? Ya, menurut saya untuk kasus Indonesia khususnya presiden kita ini presiden jujur dan bekerja keras sepenuhnya. Itu harus ditimpali dengan dukungan rakyat sepenuhnya, yaitu lewat mekanisme referendum nasional. Bagaimana itu? Ya supaya rakyat yang betul-betul yang paling berdaulat yang menentukan. Nah, di bawahnya rakyat itu adalah pemerintahan dan dunia usaha. Nah pemerintahan ini yang tadinya trias politika itu eksekutif, legislatif, yudikatif bisa saling menjegal untuk uang, karena kan besar sekali uang yang dilibatkan. Ya harus kerjasama untuk apa? Untuk agar supaya pemerintahan ini betul-betul mensejahterakan seluruh rakyat. Nah, itu yang saya sebut dengan trias produktivitas. Sedemikian rupa ya sehingga pemerintahan ke depan itu diharapkan berbasis kepada pemerintahan 3-in-1 dan partai itu juga cuma 2 saja, tidak perlu kayak sekarang. Dan partai itu dibiayai sepenuhnya oleh negara, sehingga partai tidak dipakai untuk tempat menjarah uang rakyat. Di mana pemerintahan itu diharapkan menjadi kebutuhan rakyat dengan program yang konkret dalam bahasa rakyat, jangan nanti yang kerja pemerintahan. Dengan partai yang 2 itu yang mengajukan paket pemerintahan kepada rakyat sehingga rakyat memilih antara yang baik dengan yang lebih baik. Saya kira itu tadi ya, yang bisa saya sampaikan.